Sejumlah pengrajin tahu menjerit menyusul naiknya harga kedelai. Seorang ayah dan dua anak kandung digerebek Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram. Salam jumpa pemirsa, News NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan seorang ayah dan dua anak kandung di Sandubaya, Kota Mataram digerebek Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena kompak menjual sabu. Dari terduga pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ons 33 gram lebih sabu dan uang tunai belasan juta rupiah. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polresta Mataram saat gerebek terduga pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Sandubaya, Kota Mataram. Terduga pelaku berinisial TA 55 tahun dan dua anak kandungnya yakni RR 31 tahun dan ASM 27 tahun serta ZA 25 tahun langsung digelandang ke Mapolresta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Gora, Kelurahan Selagalas, dua pelaku berusaha menghalang-halangi petugas, namun polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1 ons 33 gram lebih dan uang tunai belasan juta. Untungnya banyak juga ya, lumayan juga. 1 minggu 5 juta. 5 juta. Saya bulan 20 berarti. Berarti itu sudah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Yang jual besar, yang jual kecil dulu, kamu pakai juga? Pakai udah berapa tahun? 5 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian dikembangkan polisi. Untuk diketahui para pelaku masih merupakan satu keluarga berstatus ayah dan anak kandung serta kerabat. Bisnis haram ini diakui telah dijalankan selama 3 bulan dengan keuntungan 5 juta per minggu. Pemilik barang disebutkan RR merupakan anak kandung dari TA atau kakak kandung ASM. Modusnya ya dia kan pasti punya pelanggan. Modusnya ya bisa lewat dia pelanggan datang atau menggunakan komunikasi handphone. Jadi modusnya yang dia pergunakan seperti tiap minggu dia bisa untung 5 juta, berarti cukup banyak transaksinya. Dari catatan kepolisian, RR merupakan residivis kasus narkoba yang telah menjalani hukuman 4,4 tahun penjara dan bebas pada tahun 2013. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, barang bukti 1,7 kg sabu hasil ungkap kasus dalam kurun waktu 3 bulan dari September hingga November dimusnahkan Polda NTB. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,7 kg di lapangan Baradaksa Mapolda NTB dengan menghadirkan para tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok, barang bukti 1,7 kg sabu itu dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator. Kapolda NTB mengapresiasi kinerja Ditres Narkoba Polda NTB beserta jajaran yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika. Sinergitas dengan instansi terkait dan peran serta masyarakat disebutkan menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika untuk menyelamatkan generasi dari bahaya ilegal penggunaan narkotika. Perhatian yang sangat serius dari pimpinan Polri, ya. Ini karena apa? Efek dari narkoba itu, ini akan melemahkan saraf, melemahkan pikiran, merusak juga kesehatan. Selain barang bukti sabu 1,7 kg atau senilai 2,7 miliar, turut dimusnahkan juga barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,508 gram dan 3 pohon ganja,
hasis 35,61 gram, mushroom 27,76 gram, dan 1.550 butir obat keras. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap dari sebanyak 41 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 63 orang, merupakan sindikat jaringan antar provinsi. Dari Mataram, Harika Sidi, Hai News melaporkan. Sejumlah pengrajin tahu di Desa Puyung, Lombok Tengah menjerit menyusul naiknya harga kedelai. Sejumlah usaha produksi tahu di Kabupaten Lombok Tengah mulai merasakan dampak mahalnya harga kedelai. Salah satunya pengusaha tahu di Dusun Bunsumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, mengeluhkan naiknya harga kedelai dari Rp1 juta menjadi Rp1,3 juta per kuintal. Di tengah mahalnya harga kedelai, para perajin tahu tempe tidak berani menaikkan harga dan memperkecil ukuran lantaran khawatir kehilangan pelanggan sehingga mereka terpaksa menjual dengan harga normal. Para perajin tahu mengaku hanya dapat kembali modal tanpa untung signifikan seperti saat harga kedelai normal. Ini tidak bisa naik, terpaksa kita dijual harga gudang lah. Jadi yang punya ini tidak bisa, terpaksa kita ini kan terpaksa kita dijual. Harga di modal aja itu. Semakin hari semakin naik. 1 juta. Sekarang yang lokal. Sekarang belum impor. 1.200.000. Para perajin tahu tempe berharap persoalan kenaikan harga kedelai dapat segera ditangani oleh pemerintah sehingga perekonomian mereka dapat kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya pemirsa, kenaikan harga kedelai dikeluhkan pengrajin tahu tempe di Lombok Timur. Para pengrajin terpaksa memilih mengurangi produksi dan menaikkan harga agar usaha mereka tidak gulung tikar.
Perajin tahu tempe di Masbagil, Lombok Timur ini mengeluhkan lantaran harga kedelai sebagai bahan utama pembuatan tahu tempe terus merangkak naik sejak 2 pekan terakhir. Sebelumnya harga kacang kedelai Rp10.000 per kilogram, sekarang harganya tembus sampai Rp13.000 per kilogram. Agar usahanya tetap bertahan, para perajin tahu tempe terpaksa memilih mengurangi ukuran dan produksi di samping menaikkan harga jual. Sebelumnya para perajin bisa memproduksi 150 kg kedelai untuk pembuatan tahu, sekarang hanya mampu memproduksi 100 sampai 125 kg setiap hari. Apa dampaknya di produksi situ? Ada pengurangan atau? Pengurangan. Ya. Pengurangannya. Apanya yang dikurangi, Bu? Produksinya. Oh, jumlah produksinya. Ya. Kalau untuk harga jual kemudian banyak jumlah produksinya? Kita naikkan. Oh, naikkan. Berapa, Bu? Cuman 3.000. 3.000 dalam satu papan. Oh, dalam satu papan. Ya. Para perajin berharap harga kedelai di pasaran bisa kembali normal sehingga mereka bisa meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sejumlah guru dan kepala sekolah di Lombok Barat didesak mundur karena maju menjadi caleg pada Pileg 2023-2024. 4 kepala sekolah dan guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat didesak mundur setelah dinyatakan sebagai calon tetap peserta pemilu legislatif 2023-2024 mendatang. Kemenak Lombok Barat memberikan batas waktu pertanggal 15 November untuk penyampaian surat pengunduran diri bagi guru dan kepala madrasah yang maju sebagai caleg 2024. Sesuai surat edaran nomor 4539/2-PP-00-PP-00-11/2023 bertanggal 6 November 2023. Kepala sekolah dan guru negeri ataupun swasta harus mengundurkan diri jika namanya masuk dalam daftar calon tetap atau DCT di Pileg 2024. Selain itu, bagi guru madrasah yang terdaftar sebagai caleg harus melakukan penonaktifan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan Kemenak. Sedangkan bagi kepala sekolah atau guru baik ASN bahkan non-ASN atau honorer yang tidak melapor dan sudah ditetapkan jadi calon harus mengembalikan uang negara sejak ditetapkan jadi DCT. Menurut informasi yang kami terima bahwa ada beberapa guru maupun kepala sekolah yang nyalon di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian setelah keluar daftar calon tetapnya, maka secara otomatis segala bentuk tunjangan dan limpasin di stop sementara. Di stop sementara, kemudian apabila nanti di kemudian hari tidak mendapatkan apa yang dia harapkan misalnya jadi anggota dewan, maka dia akan ngurus kembali dan akan membuka kembali untuk bisa menerima hak-hak yang mereka terima. Informasi yang dihimpun sejumlah guru dan kepala madrasah diketahui menjadi caleg, diantaranya caleg Dapil Gurung Kuripan, caleg Narmada Lingsar, caleg Provinsi Dapil Lombok Utara, Lombok Barat, dan caleg DPRD Lombok Barat, Dapil Kediri Labu Api, namun baru 3 yang telah melayangkan surat pengunduran diri. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. DPD Perindo Lombok Timur optimis akan berjaya memenangkan perjuangan pada pemilihan legislatif 2024. Partai Perindo targetkan 7 kursi dari 5 daerah pemilihan dan merebut kursi pimpinan DPRD Lombok Timur. Jelang pemilu 2024, kader dan caleg Partai Perindo Lombok Timur terus bergerak ke akar rumput untuk meraih simpati masyarakat. Dari hasil kerja keras dan terukur para caleg, Partai Perindo optimis bisa berjaya dan memenangkan kontestasi Pileg 2024. Targetnya Partai Perindo bisa meraih 7 kursi dari 5 daerah pemilihan dan merebut kursi Ketua DPRD Lombok Timur.
Ketua DPW Partai Perindo NTB Haji Hairul Rizal menegaskan optimis partainya bisa mencapai target optimal karena para caleg yang diusung semua berkualitas dan petarung yang siap memenangkan kontestasi pada Pileg 2024. Caleg petarung, internal juga caleg petarung. Jadi ketika dia dikombin, ya, digabung antara suara caleg eksternal dengan internal NWDI, dia kan nyarinya di luar. Nah, begitu dia digabung, itu menjadi sangat ngangkat, jadi ngangkat. Dan satu yang mempermudah kami bergerak itu ya karena TGB sendiri juga nyalek di DPR RI. Itu yang membuat caleg provinsi kabupaten ini itu semakin mudah untuk mencari suara. Saat ini kader dan para caleg Partai Perindo di semua daerah pemilihan terus bergerak meraih simpati masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
Ya pemirsa, ratusan anak muda Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Batur Mahfud deklarasikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD karena dinilai dapat mewakili anak muda dalam pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, dukungan masyarakat terhadap para capres dan cawapres semakin masif. Ratusan anak muda di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Batur Mahfud MD mendeklarasikan dukungan ke pasangan baca pres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ratusan anak muda yang tergabung dalam barisan Batur Mahfud itu mengatakan mendukung penuh pencalonan Ganjar Mahfud. Lantaran menganggap Mahfud merupakan sosok yang tegas dan berani dalam memberantas kasus-kasus besar di Indonesia selama menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu, dengan diadakannya deklarasi ini sebagai salah satu cara untuk menggayat suara anak muda dalam Pilpres 2024. Kami menentukan satu pilihan yang dimana untuk mendukung dan mendeklarasikan penuh kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentunya bukan tanpa ada alasan. Alasan kami di sini melihat bahwa beliau sebagai seorang atau sebagai sang pendekar keadilan yang menurut kami mampu membawa bangsa ini untuk menjadi lebih bersih lagi. Guna menunjukkan dukungan penuh terhadap pasangan Ganjar Mahfud, akan dibentuk Batur Mahfud di Kabupaten Kota se-NTB. Sementara ini pasukan Batur Mahfud di NTB telah ada sebanyak 150 orang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Tradisi hadok atau tinju tradisional menjadi tradisi turun-temurun di Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya tetuanya nih, aduh seru banget, rame. Nih lihat kan tadi bahunya tuh disenggol, jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Makanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Nagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99.
Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga subwing bisa menjadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keunikannya, berikut liputan selengkapnya. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, diantaranya olahraga air subwing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Baru. Nah, penasaran nggak? Satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air subwing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut, itu tinggal kayak gini aja ya. Tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga subwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain subwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.